Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan lagi alur ceritanya. Video sob, alhamdulillah ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 300 bagian ke 114 itu adalah Karma Kawaki akhirnya diekstrak Amado. Di video sebelumnya kita telah ngebahas mengenai Karma Code itu yang telah diserap oleh Amado itu, dan kini Amado itu menargetkan Kawaki. Dia bahkan juga ingin mengambil kekuatan Eida dan juga Demon nih, meskipun Boruto menghalanginya ya, dengan keadaan bahwa Amado sekarang adalah kehendak Shibai. Semuanya menjadi lebih rumit lagi. Keadaan pertempuran perang shinobi kelima itu hanya menyisakan sebagian kecil para aliansi. Amado semakin selangkah lagi dekat itu dengan kebangkitan dewa yang dekat dengannya pula. Lalu apakah Kawaki akan selamat di momen ini nanti? Nah, adegannya dimulai dari sini. Sesaat setelah Madara Obito dilemparkan oleh Amado di bawah itu, kemampuan Amado yang dicermati oleh Obito sendiri sepertinya memang serasa ada mirip-miripnya dengan Pain kala itu, tetapi lebih padas lagi. Di balik itu, serangan-serangan Orochimaru yang juga diketahui Amado kini setelah menyerap Karma Code sendiri dan juga perubahan yang terjadi pada tanduknya itu, Amado itu mulai menunjukkan bahwa itu hanyalah kulit luarnya. Dirinya yang asli adalah Otsutsuki. Di planet Pandora sendiri itu menyaksikan itu, mereka semuanya kaget. Jadi dia bersembunyi di sana ya. Muramusiki yang bertanggung jawab dengan semua itu. Bagaimana situasinya dahulu dengan Shibai? Dia menjawab, aku tak menyangka Shibai dahulu ingin mengambil kedudukan sebagai dewa dari segala alam semesta. Dia memanglah sangat kuat, tetapi tindakannya itu menyimpang. Pertempuranku kala itu adalah untuk menunjukkan bahwa klan utama Otsutsuki masih tersisa dan mereka bertindak sesuai koridor. Otsutsuki pada umumnya haruslah seperti itu. Aku bertempur menghadapi Shibai setelah Otohime Shiki kala itu menugaskanku dan memberikan perintah. Dia bertempur dengan sangatlah heroik, tetapi bahkan sejujurnya jika tanpa keberuntungan aku pun juga bisa kalah darinya. Tamamushiki berkata lagi, dengan cara apa kau mengalahkannya? Dia menjawab, aku menggunakan kekuatan dewa yang terhubung pada inti cakra tersebut. Kemampuan itu membuatku bisa mendesak Shibai hingga di momen kami berubah menjadi raksasa itu, aku bisa menekan titik cakranya lagi. Sepertinya dia benar-benar menggunakan semua kemampuannya kala itu, tetapi ada beberapa hal yang belum dia keluarkan. Dengan kata lain, dia memang belum bisa mengeluarkannya. Dan setelahnya dia menghilang. Lalu beberapa waktu di masa itu Shibai melakukan perjalanan dengan memanipulasi para dewa. Namun dia harus dicermati, aku meninggalkan beberapa kemampuan khususku kepada tubuhnya itu. Dia akan mengalaminya di masa depan itu. Namun setelah itu dia yang memulai menjalankan misi itu memang pertama kali untuk sebuah tekad yang dikenal tekad Otsutsuki, menanam, memanen dan juga mengkonsumsi hingga mencapai fase tertinggi sebagai seorang berjuluk dewa. Itulah kenapa kekuatan-kekuatan Shinjutsu di bumi itu awalnya dari dirinya. Setelah waktu dirasa cukup, entitas itu lalu menanggalkan tubuh fisiknya karena kekuatanku masih bersembunyi dalam tubuhnya pula. Sehingga ketika dia pergi ke dimensi lebih tinggi lagi, dia tak bisa menggunakannya. Namun dari yang kita lihat di sini, Shibai itu sebenarnya masih ada. Karena suatu proses yang disebut sebagai manifestasi itulah tubuhnya memang sempat ditinggalkan di bumi. Tetapi karena sebuah kehendak dari rekannya, dia bisa akan dipanggil kembali. Apa maksudmu? Ryugushiki kemudian penasaran. Dengan kata lain, bahwa dahulu Shibai itu bersama dengan pasangannya untuk melintasi planet dan sampai ke bumi itu. Kalian lihat titik koordinat yang ada di sana. Di sana ada sebuah bentuk yang dicoret-coret kan? Itulah rekan dari Shibai. Mereka sengaja bekerja sama.
atau lebih tepatnya Otsutsuki bawahnya itu menjalankan kehendak Shibai. Dialah yang mainkan master plan di bumi shinobi selama terus-menerus bahkan beribu-ribu tahun. Semuanya kaget. Jadi itu adalah entitas sosok yang menjelma sebagai Amado itu ya, Jashin. Nah, itu memang suatu kata yang sangat mengerikan. Sepertinya Otsutsuki itu menyimpang dan punya situasi ritual yang sangat aneh ya. Tetapi dia juga mengetahui tentang karma itu pula, apa yang dia inginkan. Otohime Shiki itu mengatakan, kita akan segera bersiap. Momen ini akan sangatlah penting. Bukan hanya kita yang akan membantu, tapi lihatlah di lintang selatan sana. Bukankah itu keturunan Kaguya pula dari garis keturunannya putranya Hamura kala itu? Ryugu kemudian menjawab, ya, Toneri ya. Dia akan mainkan perannya di sini nanti. Sebelum mereka melanjutkan percakapan itu, Shin langsung dibawa kembali ke keadaan di mana pertempuran melawan Amado tidaklah semudah itu. Amado menggunakan kemampuan Rinnegan-nya, dia mengecoh Eida dan juga Boruto Demon. Kini target sebenarnya itu adalah Kawaki. Kawaki tentu tak akan kalah dengan mudah ya. Saat Kawaki mau ditangkap itu, tangannya itu membesar dan tiba-tiba das, karma merah itu dilesatkan dan akhirnya mengenai Amado. Pertempuran itu nanti akhirnya membuat Orochimaru dan Obito itu teringat Amado mirip dengan seseorang yang mereka kenali. Kabuto lalu bersiap melakukan serangan ularnya bantu Kawaki, namun sayangnya dia membalikkan tekniknya tersebut. Apa? Serangan itu seperti milik Pain Rikudo ya? Madara lalu merespon, apa maksudmu? Banso Tein ya? Baiklah, aku akan mencobanya pula. Madara menggunakan limbo miliknya itu, dia manipulasi diri nih, melesat menuju Amado. Setelah itu Amado menggunakannya lagi. Kai Tam, serasa tubuh Madara itu memang didorong sangat kuat ya dengan teknik itu, dan Amado benar-benar luar biasa sekarang ini. Kawaki yang tak ingin tinggal diam, dia langsung meledakkan karmanya, dan Amado kemudian semacam menggunakan ritual darah itu ya. Tiba-tiba dia menyerang Naruto di bawah sana itu dan mengambil sampel dirinya. Eida kaget dan berkata, Kawaki, hati-hatilah, dia mengambil sesuatu pada Nana Daime. Apa? Saat itu serangan Kawaki dibatalkan dan Amado menggunakan ritual khusus itu. Dia membentuk semacam segel Baphomet ya, dan segel itu seperti milik Hidan kala itu. Orochimaru kaget. Apa? Bukankah itu mirip seperti milik Hidan? Tiba-tiba Amado menggunakan tongkat itu dan menyakiti dirinya tersebut. Nah, lalu Nana Daime tumbang tergeletak di sana. Semuanya kaget di sana dan Naruto kesakitan itu. Dia juga bingung apa yang terjadi. Orochimaru dan Obito menyadari itu dan mereka itu khawatir Kawaki mengamuk melihat kejadian ini. Dan benar saja bahwa Amado itu memang sengaja mancing Kawaki agar tak terkendali ya, dan konsentrasinya itu buyar di saat itu pula. Dia marah, tiba-tiba menyerang, dan disitulah Amado memainkan perannya lagi. Dia memang sudah tahu apa yang akan terjadi. Lalu dia tersenyum dan berkata, kena kau Kawaki. Nah, Amado menggunakan teknik penyerapan miliknya itu. Kawaki itu tertarik di sana. Cap, dia berkata, tidak ada yang bisa lolos dari teknik gaya gravitasi ini, Kawaki-yo. Kau terlalu naif merasa bisa mengalahkanku. Sementara akulah yang membuatmu seperti ini kan. Memiliki karma, menjadi kuat dan membangkitkan pintu keluar masuk gitu lagi. Aku lebih jauh mengerti tentang ini daripada kau sendiri. Semua aliansi itu bergerak di sana. Para kaki akhirnya sedang memutuskan berdatangan pula. Mereka sambil berlarian ke medan pertempuran itu. Di perjalanan sebentar lagi sampai itu, Shikamaru mendapatkan sinyal bahwa cara Amado bertempur itu mengingatkan seseorang yang dikenal Shikamaru, Hidan ya. Dia Amado menggunakan teknik-teknik yang identik dengan Dewa Jashin. Betapa terkejutnya Shikamaru, dia sempat berhenti dan Darui berkata, ada apa kakek? Dia lalu berlari pelan-pelan lagi dan berkata, sambungan aku pada Orochimaru. Orochimaru sama? Yos, diterima. Aku memang sudah mengkonfirmasi dia mirip dengan Hidan. Obito bahkan melihat sendiri dia juga tahu teknik Hidan itu. Tetapi Amado itu melakukannya dengan cara unik dan lebih fasih. Shikamaru lalu berkata, ini hanya sebuah hipotesaku. Entah kenapa aku tak bisa memikirkan nama lain jika sebenarnya Amado itu kemungkinan adalah Jashin. Mereka berdua menatap Amado itu dengan seksama. Sementara Amado sudah mulai menyerap cakra Kawaki tersebut. Demon melesat itu dia menggunakan semacam teknik apinya tetapi digagalkan. Boruto melesat menggunakan Kusanagi-nya itu namun gagal pula. Semuanya serasa mustahil menembus pertahanan solid Amado yang menggunakan teknik gravitasi itu ya. Boruto harus berubah ke mode Borushiki lagi biar bisa melewati penghalang itu untuk menggunakan teknik terbang dewa petirnya, meskipun resiko bakalan dialami pula. Namun beberapa saat Kabuto berkata, masih ada kesempatan. Sekarang saatnya Orochimaru sama.
Hirotensei no Jutsu. Nah Yondaime, lakukanlah tugasmu segera. Hiraishi no Jutsu. Kelar Minato yang berubah itu melesat dengan cepat di sana. Tiba-tiba serentetan kunai itu ada di depan Amado nih. Apa ini? Oh, Boruto ya? Itu bukanlah masalah. Dia tak akan bisa menembus penghalang ini jika tidak dengan kekuatan Otsutsuki. Tiba-tiba saat Amado mengatakan, akhirnya karmamu ini akan menjadi milikku Kawaki. Kai, gelar Amado diledakkan di sana. Kawaki itu terlepas dari genggamannya dan orang yang di atas sana mengambil Kawaki adalah sang Yondaime Hokage Namikaze Minato. Dia langsung turun ke bawah itu dan melemparkan kunainya. Sungguh perubahan yang luar biasa dan dijabu yang mengesankan seperti perang shinobi keempat kala itu. Kakek Boruto Himawari, ayah Naruto sendiri dan guru dari Kakashi Obito akhirnya dipanggil berperang kembali. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Wah, episode ke depan tuh bakalan lebih seru lagi sih. Yo, stay tune, oke? Jadi terima kasih ya telah nonton Boruto episode 300 bagian ke 114 itu adalah Karma Kawaki akhirnya diekstrak Amado. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias dan berkalur Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.